Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, NIM J1A119012, Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang daya terima susu bekatul sebagai pangan fungsional. Prevalensi penyakit degeneratif saat ini meningkat dari tahun ke tahun. Prevalensi hipertensi pada penduduk umur 18 tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar 9,5%, meningkat dari tahun 2007 sebesar 7,6%. Prevalensi stroke sebesar 12,1 per 1000, mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 sebesar 8,3 per 1000. Prevalensi penyakit jantung koroner sebesar 1,5% dan prevalensi diabetes melitus sebanyak 2,1% lebih tinggi dibanding tahun 2007 sebanyak 1,1%. Penyakit degeneratif pada umumnya menyerang usia lanjut, namun kini perlu diwaspadai, muncul pada usia muda. Kurangnya informasi mengenai gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan aktivitas yang baik dapat menjadi penyebab munculnya penyakit degeneratif pada usia produktif. Upaya paling baik untuk mengurangi kasus penyakit degeneratif ini adalah melalui upaya pencegahan. Pencegahan yang paling baik adalah dengan merubah faktor risiko utama penyebab penyakit degeneratif, yaitu dengan memperbaiki pola makan dan aktivitas. Salah satu bahan pangan yang banyak mendapatkan perhatian sebagai pangan fungsional adalah bekatul. Bekatul merupakan salah satu hasil samping proses penggilingan padi yang jumlahnya cukup banyak. Proses penggilingan padi menghasilkan 70% beras sebagai produk utama, serta beberapa produk sampingan seperti sekam 20% dan bekatul 8 sampai dengan 10%. Produksi padi di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 75,36 juta ton gabah kering giling atau mengalami kenaikan sebanyak 4,51 juta ton dibanding tahun 2014. Bekatul memiliki karakteristik yang khas pada rasanya yang pahit. Ini berkaitan dengan kandungan sponin pada bekatul. Namun sebenarnya bekatul juga memiliki rasa manis oleh adanya kandungan gula, bekatul, dan lembaga yang relatif tinggi. Potensi bekatul sebagai makanan bergizi telah banyak diteliti, namun pemanfaatan dan pengembangannya sebagai makanan yang layak dan mudah belum banyak dilakukan. Peran bekatul sebagai sumber pangan fungsional dapat dilihat dari komponen bioaktif dan serat pangannya. Di masa kini, banyak penyakit yang timbul akibat stres oksidatif seperti kanker, jantung koroner, diabetes mellitus, dan stroke. Penyakit tersebut timbul akibat terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan netralisasi radikal bebas. Bekatul banyak mengandung antioksidan sehingga dapat menjadi penangkal radikal bebas. Dengan potensi yang melimpah dan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, serta untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, maka bekatul dapat diolah menjadi pilihan makanan atau minuman yang
layak dengan bernilai gizi tinggi. Bekatul dapat digunakan sebagai bahan substitusi tepung pada pembuatan roti, cookies, minuman berserat, dan breakfast sereal. Produksi bekatul yang melimpah di Indonesia tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Padahal, berbagai penelitian telah menunjukkan bahawa pangan fungsional bekatul memiliki kandungan zat gizi tinggi dan dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif. Oleh karena itu, perlu dibuat inovasi serta berbahan dasar bekatul, dan salah satunya adalah susu bekatul. Susu bekatul merupakan produk hasil ekstraksi bekatul menggunakan air yang mempunyai penampakan dan nilai gizi mirip dengan susu nabati lainnya atau susu sapi. Itu sebabnya penulis mengangkat tema tersebut dikarenakan penyakit degeneratif selalu meningkat setiap tahunnya dan bekatul tidak diolah atau dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal bekatul memiliki gizi yang tinggi. Bekatul adalah bagian terluar dari bagian bulir yang terbungkus oleh sekam. Bulir adalah buah sekaligus biji berbagai tumbuhan sereal sejati, seperti padi, gandum, dan jelai. Istilah bekatul terutama disematkan kepada padi, karena serealian inilah yang dikenal di budaya Nusantara. Namun, bekatul dapat diperoleh pula dari jagung, gandum, millet, serta jelai. Bekatul merupakan lapisan luar dari beras yang terlepas saat proses penggilingan padi. Bekatul adalah hasil samping dari penggilingan padi yang sebenarnya merupakan selaput inti biji padi. Bekatul terdiri atas lapisan prekirat, seed-coat, nucleus, dan aileron. Proses penggilingan padi menjadi beras menghasilkan beras sebanyak 60 sampai dengan 65%. Bekatul segar memiliki umur pendek karena dekomposisi lemak menjadi asam lemak bebas atau free fat acid oleh enzim lepis, membuatnya cepat rusak sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Komposisi kimia bekatul beragam, tergantung pada varietas, proses penggilingan, kondisi lingkungan, penyebaran kandungan kimia dalam butiran padi, ketebalan lapisan luar, ukuran dan bentuk butiran padi. Bekatul juga mengandung komponen bioaktif, yaitu zat gizi yang di dalam tubuh bekerja di luar fungsi tradisionalnya, lemak, protein, vitamin, mineral, untuk kesehatan atau sering disebut dengan komponen bioaktif pangan. Bekatul mempunyai kemampuan untuk menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol dan darah. Bekatul mempunyai kandungan serat pangan yang tinggi, mencapai 2,53%. Serat pangan mampu menyerap air dan mengikat glukosa sehingga mengurangi ketersediaan glukosa. Susu bubuk bekatul adalah susu yang terbuat dari dasar bahan dengan adanya bahan tambahan agar memperbaiki cita rasa bekatul sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan susu bekatul adalah bekatul, bubuk kokau, madu krimer nabati, dan CMC. Pangan fungsional yang kini mulai banyak diminati masyarakat bukan hanya mempunyai komposisi gizi yang baik, tetapi juga mampu memberikan manfaat kesehatan lebih bagi tubuh. Bekatul merupakan salah satu yang
mendapat perhatian sebagai pangan fungsional yang masih kurang dimanfaatkan karena terkendala persepsi yang kurang baik, yaitu sebagai pakan ternak. Peran bekatul sebagai pangan fungsional dapat dilihat dari komponen bioaktif dan serat pangannya serta kandungan antioksidan yang berpotensi menjadi penangkal radikal bebas sehingga dapat mencegah penyakit degeneratif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.